Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita hadir di dalam ibadah Rebu Teduh pagi hari ini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan buat kita, sehingga pagi hari ini kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah yang luar biasa, Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini hati kami penuh syukur Tuhan. Oleh karena Engkau baik, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami Allah. Pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu, semua sudah kami terima Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, Engkau juga berkenan atas kami Tuhan. Untuk kami boleh datang menghampiri-Mu, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan Kau yang disenangkan, dimuliakan di atas kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami buka Rebu Teduh kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, mari kita akan memulai Rebu Teduh ini. Kita akan sama-sama katakan kepada Tuhan, satu hal yang kami rindu Tuhan, untuk diam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, untuk kami terus ada di dalam hadirat Tuhan, untuk berada tetap dekat dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang kami rindu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya betul Tuhan. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Memuji-Mu. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kita harus sadari, kita memuji Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sejati. Mari kita memuji dengan sepenuh hati, karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kalau kita boleh memuji Allah yang hidup. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia benar-benar Allah yang hidup. Dan pagi hari ini kita juga menyadari banyak kesusahan, banyak kesedihan, banyak tantangan dalam hidup kita. Tapi satu hal, Yesus adalah sukacita kita. Yesus adalah sukacita kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Yesus sukacitaku,
Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. hatiku bersuka Tuhan, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bersuka. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. mari kita bersuka memuji Tuhan. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sukacita kami Allah. Kami memuji-Mu, kami bersuka Tuhan, karena kami boleh memuji Allah yang hidup. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. mari bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Yes Tuhan, Sukacitaku hanya di dalam-Mu. hatiku bersuka, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam, Sukacitaku hanya di dalam, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami menyadari betul Tuhan, bahwa Engkau sukacita kami. Engkau penolong kami Tuhan, sangat terbukti. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami disegarkan oleh firman-Mu, kami diingatkan oleh firman-Mu, oleh karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman pagi hari ini. Puji Tuhan, selama September ini ya, kita ada tema yaitu berkat kekudusan. Hidup kudus, kalau di kudus ya, kudus itu bukan kotak kudus ya, tapi kudus yang di Alkitab itu dalam bahasa Ibrani kades atau kodes ya, berarti kudus atau terpisah. Nah, terpisah bukan berarti kita hidup menyendiri di gunung, di hutan, enggak. Tapi kita sikap hidup, pola hidup kita yang memang enggak seperti pola hidup dunia. Ya. Nah, kita baca dulu ayatnya. Di Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Biarlah firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, memberi awasan kepada kita tentang hidup kudus itu, bagaimana kita yang terpisah itu, ya. Efesus 5 ayat 14 sampai 17 saya bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kita tahu kehendak Tuhan adalah Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Sama seperti Dia yang adalah kudus. Karena Tuhan di 1 Petrus udah bilang, ya di kitab Petrus udah bilang seperti sesuai ayat tema kita bulan ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, itu kehendak Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya si jahat ini, ya kan tadi udah dibilang, hidup kudus kita terpisah. Kita punya gaya hidup, punya pola hidup yang berbeda dengan dunia. Pola hidup kita adalah pola hidup anak-anak Tuhan. Ya. Pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, si jahat ini ingin menarik kita kembali untuk berdosa. Sangat-sangat lihai, sangat-sangat piawai dia untuk menarik kita ya. Untuk kembali berdosa. Banyak dengan godaan, ya, dengan kekayaan, bahkan dengan kemiskinan pun dia berusaha untuk kita berdosa. Dengan kepahitan dan kekecewaan, dengan berbagai macam cara, supaya akhirnya kita menjadi pahit ya, dan menjadi melihat hidup ini, kok hidup kudus gitu, itu sepertinya kok nggak enak. Hidup kudus itu, hidup terpisah itu dari dunia itu sepertinya kok gini amat ya, nggak enak banget misalnya. Itu si jahat sangat piawai menciptakan kondisi ini supaya kita nggak nyaman. Ya. Nah, ini yang tadi firman Tuhan bilang, berawas-awas. Hidup sebagai orang arif, jangan sebagai orang bebal. Perhatikan hidup kita. Ya. Kita juga jangan, kalau di Matius ya, hendaklah kamu tulus seperti merpati,
cerdik seperti ular. Jangan cuma tulus, tapi juga harus cerdik, harus lihat. Si jahat itu benar-benar ingin menarik kita, benar-benar ingin menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, ya, hidup kudus, supaya kita bisa hidup kudus, kita harus tinggal di dalam otoritasnya Tuhan. Tinggal dekat dengan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekudusan. Kalau kekudusan versi kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri itu nggak bisa. Bisa dibilang nggak akan tahan dengan apa yang si jahat itu menciptakan kondisi. Jadi mari, sama seperti misalnya gini, lagi hujan besar di luar, ya. Kalau kita keluar, ya, kita pasti kehujanan, basah. Tapi kalau kita tinggal di dalam rumah, kita nggak akan kebasahan, nggak akan kehujanan. Begitu juga halnya dengan hidup kita. Kalau kita mau tetap hidup kudus, kita harus tinggal di dalam otoritasnya Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kuasanya Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau jauh dari Tuhan, sudah pasti kita nggak ada kekuatan. Kita akan terombang-ambing dan akhirnya melihat bahwa dosa itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi mari pagi hari ini diingatkan buat kita semua, termasuk saya juga, apapun yang terjadi seperti lagu pujian tadi, apapun yang terjadi, Yesus itu sukacita kita, Yesus itu kekuatan kita. Ya. Mari tetap dekat dengan Tuhan. Sering-sering fakta yang terjadi di dunia ini dalam hidup kita, ya, itu sepertinya kita dibawa untuk melihat hal-hal yang negatif saja. Hal-hal yang bikin kita down, hal-hal yang membuat kita jatuh. Hal yang seperti kita ngelihatnya kok nggak fair, ya, nggak adil, ya kan. Nah, tapi satu hal yang kita perlu adalah mari kita tetap dekat dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan seperti firman Tuhan bilang tadi, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, yaitu hidup kudus, terpisah, hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kehidupan kita berjalan di dunia ini seperti biasa, tapi pola hidup kita adalah pola hidup anak-anak Tuhan. Mari terus dekat dengan Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan, dalam otoritasnya Tuhan, dan lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat betapa luar biasanya, betapa beruntungnya, dan betapa tema berkat kekudusan itu nyata dalam hidup kita. Ya, saat kita dekat dengan Tuhan, kita nggak lagi melihat hal-hal yang negatif dari kekudusan, hal-hal yang merugikan dari kekudusan, tapi kita akan melihat berkat kekudusan, berkat yang Tuhan sediakan buat kita anak-anak Tuhan yang hidup kudus, yang berkenan, yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup selalu dekat dengan Tuhan, untuk kami hidup seperti orang arif, untuk kami mengerti kehendak Tuhan, bahwa kami harus hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami karena Tuhan sendiri kudus. Terima kasih Tuhan, jaga kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, biar kami boleh menikmati semua berkat-Mu Tuhan, di dalam kekudusan hidup kami Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa itu akan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan atas kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami terima berkat-Mu sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.